Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran prakarya kelas 8. Pada pertemuan kali ini Pak Guru akan membahas tentang bab kedua, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Untuk materi ini sendiri kalian bisa buka di LKS halaman 22. Oke ya. Oh ya, Pak Guru ingatkan sebelum kalian melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian absen dulu di deskripsi ya. Deskripsi video itu ada, kalian itu masuk dulu, terus kalian absen untuk pertemuan kali ini. Langsung saja kita bahas ya tentang materi teknologi informasi dan komunikasi. Ini ya, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi. Amati gambar di bawah ini ya. Yang pertama, ini gambar apa coba? Ini adalah gambar seseorang tengah melakukan penyampaian pesan kepada orang lainnya melalui sebuah surat ya. Bisa dilihat ini orang yang megang senjata yang di bawah pohon, ini dia itu sedang memberikan surat kepada orang yang satunya lagi, komandannya. Terus gambar yang kedua, ini adalah gambar penyampaian pesan dengan melakukan metode ini pakai hewan apa coba? Ya betul ya, ini hewannya hewan burung merpati. Terus yang terakhir ini adalah dengan melakukan pakai metode langsung ya, handphone ya. Jadi perkembangan teknologi itu dimulai dari pengiriman pesan secara langsung melalui kurir, yaitu prosesnya itu pasti otomatis akan sangat lama. Terus manusia berpikir berkembang dengan memanfaatkan burung merpati, pasti pesannya jauh lebih cepat. Terus perkembangan teknologi semakin maju, yaitu yang terakhir, yaitu yang zaman sekarang ya, itu dengan menggunakan smartphone. Nah, perkembangan teknologi yang pertama, pengertian teknologi informasi itu apa? Itu kita bisa lihat dibagi menjadi dua pengertian ya oleh para ahli. Yang pertama ini dari menurut Hug dan Ken, ini adalah ahli teknologi informasi tahun 1996. Mereka berpendapat bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Jadi teknologi informasi ini adalah sebuah alat untuk membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugasnya ya. Jadi alat untuk membantu manusia. Ini adalah yang disebut dengan teknologi informasi. Terus yang kedua ya, ini menurut si Pak Martin tahun 1999. Ini Pak Martin berpendapat bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer. Jadi bukan hanya terbatas pada teknologi komputer ya. Komputer itu adalah perangkat keras. Ada perangkat keras dan perangkat lunaknya. Jadi ya Pak Martin ini ya, saya ulangi ya, ini adalah berpendapat teknologi informasi adalah tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Jadi bukan teknologi informasi itu bukan hanya sebatas pada komputer belaka ya, tapi mencakup untuk semua teknologi yang bisa untuk mengirimkan informasi. Ini ya. Nah, ini masih kesimpulannya ya.
Kesimpulan dari kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah gabungan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi, sehingga lebih tepatnya diistilahkan dengan teknologi informasi dan teknologi komunikasi, atau biasa disebut ya TIK ya. Berikut adalah contoh-contoh teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, ini adalah apa coba? Ini HP Nokia keluaran lama. Ini menggunakan metode SMS atau short message. SMS. Kalau sekarang mungkin sudah jarang digunakan. Ini hanya sebatas, kalau sekarang itu hanya sebatas pemberitahuan saja menggunakan SMS. Terus yang kedua, kalau kalian punya HP-nya Android, pasti kalian paham. Ini adalah dengan menggunakan metode email, electronic mail ya. Itu bisa pakai HP, juga bisa pakai namanya komputer. Ini bisa pakai email. Terus selanjutnya ini ya yang sering kalian pakai, sosial media. Ada Facebook, Snapchat, Telegram, Instagram ya. Ini juga salah satu teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, dampak perkembangan teknologi informasi. Ini ada 2 dampak. Di LKS itu juga ada. Pak Guru akan jelaskan. Yang pertama itu dampak positif. Dampak positif yang pertama ini adalah memudahkan dan mempercepat dalam mendapatkan informasi. Seperti yang Pak Guru jelaskan di awal ya, yang gambar yang pertama itu kan penyampaian pesan melalui kurir. Otomatis kurir itu jalannya jauh lebih lambat daripada merpati ya. Terus merpati jauh lebih lambat dari yang namanya teknologi pakai ponsel atau smartphone ya. Jadi dampak positifnya itu adalah mempercepat dan memudahkan. Terus yang kedua ya, ini memudahkan penawaran barang dan jasa. Untuk zaman dahulu, sebelum era internet secepat sekarang ya, itu penawaran barang dan jasa itu hanya melalui pasar-pasar atau mall. Tapi seiringnya dengan kecepatan internet yang semakin cepat ya, otomatis penawaran barang dan jasa itu bisa melalui teknologi, bisa melalui handphone. Itu bisa memakai yang namanya e-commerce. E-commerce itu apa? E-commerce itu adalah pasar yang ada di elektronik. Contohnya kayak Shopee, Tokopedia ya, itu salah satu jenis e-commerce. Atau bisa juga menawarkan melalui Facebook. Itu juga ada. Facebook itu juga menawarkan fitur jual beli barang. Terus selanjutnya mempermudah kerja manusia. Semakin maju teknologi informasi, otomatis semakin mudah kerja manusia. Kayak contohnya tadi ya, kalau zaman dahulu kan untuk menerima berita itu kan atau informasi itu kan semakin lama kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan semakin cepat. Jadi kalau semuanya serba cepat, otomatis kerja manusia jadi lebih mudah. Kayak penjual ya, penjual kalau pakainya itu hanya pakai metode offline ya, metode melalui pasar, itu otomatis itu kerjanya itu akan agak susah ketimbang penjual yang menjual barangnya itu di pasar, juga menjual barangnya itu selalu melalui secara online. Juga ya contoh lainnya ya, kalau membuat berkas zaman dulu itu melalui atau memakai mesin ketik, sekarang itu bisa pakai laptop ya. Terus selanjutnya, proses komunikasi berjalan lancar. Ya seperti tadi ya, karena pakai alat elektronik, otomatis itu semuanya serba cepat, serba lancar. Terus selain menimbulkan dampak positif, juga menimbulkan dampak negatif. Yang pertama, ini membuat menjadi malas. Contohnya kayak untuk mencari jawaban itu sekarang itu bisa langsung cari di mbah Google tanpa dipikir panjang terlebih dahulu, langsung dikopas saja. Sebenarnya sih nggak masalah kalian mencari jawaban di Google, asalkan kalian dipikir ulang kembali.
kalian itu ditimbang-timbang dahulu, jangan asal di copy paste, itu nggak baik. Terus yang kedua, meningkatnya kasus plagiarisme. Ini ya kayak tadi ya, gampangnya itu copy paste. Plagiarisme itu adalah pengertiannya itu kayak mengaku-ngaku jawaban orang lain sebagai jawaban milik dia sendiri. Jadi nggak boleh ya. Semuanya boleh mencari di internet, tapi atau asalkan itu dengan menambahkan jawaban kita sendiri atau dipikir dulu itu ya. Terus selanjutnya, meningkatnya kasus cybercrime atau kejahatan dengan menggunakan internet. Kalau zaman dahulu ya, tahun 2000 ke bawah itu cybercrime itu sangat minim. Bukan 2000 ke bawah sih, mungkin 2005 ke bawah lah. Karena itu kecepatan internet zaman dahulu itu juga lambat ya. Kalau sekarang kan semuanya serba cepat, otomatis itu juga sangat memudahkan untuk orang-orang jahat melakukan kejahatan. Karena semuanya itu menggunakan internet, otomatis itu internet menjadi lebih vulnerable, gampang diserang ya. Ya, sekian dulu pertemuan kali ini. Sekian ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oh ya, Pak Guru ingatkan, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.